Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati ya ayyuhalladzina Allah wallahu yuridu ayyatufa 'alaikum. Itu kan mantun ya. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin, la ta'kulu, jangan makan engkau, amwalakum, pada hartamu bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Bil harami, artinya dengan haram, fi syar'i, di dalam tatanan agama. Kariba, sebagaimana harta riba, wal wasbi, dan harta gosok. Illa antakuna, ai illa lakin antakuna, kecuali, akan tetapi untuknya terjadi. Takomu artinya terjadi, apa tijarotun, perdagangan. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain, bin nasbi, dengan nasab, ai takunul amwalu amwala tijarotin, yaitu kalimat takunul amwalu amwala tijarotin. Sodirotan, yang keluar, antarobin, dari saling ridho, minkum, darimu. Kalau tijaroh, maka itu tidak termasuk riba. Yang tidak boleh itu adalah makan hasil riba, sebagaimana ketentuan di dalam syariat. Kalau tijaroh, ya tijaroh, ada akad ya, yang jual tahu barangnya, pegang barangnya, kemudian yang beli mengeluarkan uang dengan harga yang sesuai. Itu tijaroh namanya. Jadi tijaroh itu apa yang kalau perdagangan memang barang yang diberikan sesuai dengan sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Harus sesuai, harus setimpal. Nggak boleh juga kalau misalkan akadnya titip, ya berarti titip. Kalau misalkan akadnya jual beli, baru di situ boleh ambil keuntungan. Kalau titip beda lagi. Kalau titip sampean minta ada uang transport misalkan, ya harus transparan, nggak boleh sampean dititipi kok bati, nggak oleh. Kalau akadnya nitip ya nitip. Kalau misalkan just tip bagaimana? Kalau misalkan just tip bagaimana? Itu kan yang dibayarkan jasanya, kan? Jadi ya otomatis itu nggak apa-apa. Jadi ada biaya untuk jasa yang ditawarkan sebagai dari user itu pengguna jasanya, kemudian sebagai pedagangnya, sebagai sebagai pelaku daripada just tip-nya itu ambil keuntungan dari jasanya. Nah, otomatis barangnya itu harganya berapa, ya yang yang diberikan harga itu. Jadi harus dirinci. Nah, beda lagi kalau akadnya jual beli ini. Kalau akad jual beli yang punya rinciannya kan yang dagang, gitu, punya rincian modal kayak bahan baku, terus transportasi, operasional dan lain-lain. Itu data itu disimpan oleh kita sebagai pedagang, terus kita ambil untung. Nah, di sini akadnya adalah jual beli. Akadnya jual beli. Tapi kalau misalkan titip, yang dibayar apanya? Jasanya. Dihitung secara transparan, kita kasih tahu kepada pengguna jasa untuk bahwa transportasi dari sana ke sini harganya sekian.
terus biaya lain-lain sekian itu di apa namanya ada rinciannya. Kalau enggak, khawatirnya itu nanti menjadi riba, ya, karena akadnya kan akad titip, gitu. Kalau akad titip, kalau titip itu ya harus sesuai, gitu. Harus sesuai dengan harga aslinya. Yang kita jual adalah jasanya. Jadi kalau yang tidak boleh, yang dimaksudkan di sini amwalakum bil amwalakum bainakum bil batil itu adalah riba dan gosok. Beda lagi kalau tijaroh, illa antakuna tijaroh. Kalau tijaroh boleh antarodin dari untuknya saling ridho minkum darimu, wafi binafsin dan ridhonya hati. Falakum maka itu bagimu antakulu adapun untuknya makan engkau pada amwal. Artinya boleh. Falakum maka itu boleh bagimu antakulu. Itu kalau bicara. Karena sudah ada saling ridho, ya, maka itu boleh dijadikan sumber maisha. Wala taqtulu dan jangan membunuh engkau angkusakum pada diri-dirimu birtika bima dengan melakukan perkara yang birtika bima dengan melakukan perkara yu'ati yang mendatangkan apama ila halakiha terhadap rusaknya nafas. Ayyakana yaitu di dalam atau ayyakana di mananya ada apa halak, di mananya ada apa halak di dunia dalam alasan dunia awil akhirati atau alasan akhirat bikorinatin dengan perantara ayat, bikorinatin dengan perantara ayat. Wala taqtulu anfusakum dan jangan saling membunuh apapun alasannya. Ketika bima yu'ati ila halakiha. Jadi ada ayat-ayat yang di sini memang umat Islam di ditekankan untuk menahan diri dari permusuhan, sebisa mungkin tidak melakukan sesuatu yang merusak. Wala taqtulu anfusakum. Oleh mufasir dikatakan yang dimaksud di sini baik pembunuhan itu alasannya duniawi, ya, apalagi duniawi, ya. Jadi karena perebutan tempat tinggal misalkan, karena perebutan harta benda, atau karena perebutan apapun lagi, berita kematian itu saniki macam-macam alasannya. Ya alasan dunia. Ada banyak sekali, ya, seperti orang-orang yang pada di berita-berita bermunculan ada orang tua yang membunuh anaknya karena alasan ekonomi dan sebagainya. Nah ini atau sebaliknya, itu adalah pembunuhan atau perusakan yang dilakukan dengan alasan duniawi. Atau pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu apa? Dalam bentuk fitnah. Dalam bentuk fitnah itu hoax, ya, berita hoax. Fitnah-fitnah fitan yang disebarkan, pembunuhan karakter seseorang. Ini juga dilarang. Jadi pembunuhan itu baik alasan duniawi atau alasannya karena akhirat, dengan dengan mendatangkan sebuah ayat. Ini tetap masuk dalam kategori perusakan, nggak boleh. Nah, bagaimana dengan peperangan yang dijalani oleh Rasulullah? Di situ tidak akan ada peperangan tanpa ada perintah dari Allah, karena memang ada kezaliman yang luar biasa dari orang-orang kafir, perlawanan, maka umat Islam harus melakukan perlindungan untuk dirinya sendiri, karena kezaliman yang dilakukan sudah melewati batas. Jadi kalau sebenar-benarnya antar karakter manusia itu tidak boleh saling merusak, tidak boleh saling membunuh. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah bikum denganmu itu rahiman,
Maha Pengasih. Itu Rahiman, Maha Pengasih, fi man'ihi, di dalam pencegahan Allah, lakum bagimu, min dzalika, dari mana tadi, irtika bima yu'addi ila halak, min dzalika, dari irtikab tersebut. Jadi larangan Allah untuk saling membunuh itu karena Allah Maha Pengasih. Waman, dan adapun siapa saja itu yaf'alu, melakukan siapa man, dzalika, pada aklul amwal bil batil, aima, artinya melakukan perkara, nuhya, yang dicegah, apa ma, nuhya, yang dicegah, anhu, dari ma, wa may yaf'al dzalika udwanan, dalam keadaan menganiaya, tujawizan, artinya melewati batas, lil halali, terhadap perkara yang halal, itu perkara yang diperbolehkan, lil halali, terhadap perkara yang diperbolehkan, halun, adapun udwanan itu menjadi halal. Wadulman, dalam keadaan wadulman, artinya dalam keadaan menganiaya. Takkidun, adapun zulman itu menjadi takkid, ya, takkidnya udwanan, jadi diulang, udwanan sama zulman itu maknanya sama. Di situ ada fungsi takkid. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fasaufa nuslihi, maka akan memasukkan aku, hi pada man, nudkhilu, artinya memasukkan aku, hu pada man, naron, ke dalam api, yang tariku, yang terbakar siapa man, fiha, di dalam nar. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fasaufa nuslihi nar. Kalau alasan, tidak ada alasan yang jelas kok melakukan saling membunuh, ya, apalagi sebagai seorang yang beriman, nah, maka sudah jelas apapun bentuk kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan, apapun bentuknya, ya, baik itu pembunuhan secara fisik, ya itu lebih-lebih ya. Kalau pembunuhan secara fisik maka masuknya adalah kategori kriminal. Fasaufa nuslihi naro, wakana, dan ada apa dalika, nuslihi tersebut, alallahi, atas Allah, itu yasiron, perkara yang mudah, hayinan, artinya yang mudah, bukan perkara sulit nih, untuk memberikan siksaan. Sekalipun begitu, di dalam ayatnya Allah menggunakan dalam Al-Quran ini menggunakan fi'il mudhari' yang juga diawali dengan saufa nuslihi, artinya balasan bagi orang yang merusak ya tidak seketika itu, ya, tapi Allah sudah siapkan balasan kelak. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Intajtanibu, apabila menjauhi engkau, kabairoma, pada besar-besarnya dosa, kabairoma, pada besar-besarnya dosa, tunhauna, yang dicegah engkau, anhu, dari ma. Intajtanibu kabairoma tunhauna anhu. Apa yang dimaksud kabair di situ? Wahya, adapun kabair itu ma perkara, waroda, yang berlaku, itu ma perkara, waroda, yang berlaku, alaiha, atas ma, apa, wa'idun, ancaman, kalau qotli, sebagaimana pembunuhan, wazina, dan zina, wasarikoti, dan pencurian. Jadi ini adalah kabair yang kalau di dalam hukum manusia, ya ini termasuk bagian daripada kejahatan kriminal, ya, ada ancaman. Nah, maka ancaman itu juga termasuk di dalam kategori dosa besar. Kalau ancaman ini terus-menerus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau sebuah lembaga tertentu kepada orang lain, ini juga bisa dilaporkan sebagai tindak kriminal. Ini di dalam hukum manusia ya. Kalau di dalam hukum Allah ini termasuk minal kabair. Ancaman, pembunuhan, zina,
dan juga pencurian. Zina di dalam Islam dikatakan sebagai al-kabair, sebagai dosa besar. Kalau hukumnya manusia ya semacam-macam, tergantung budayanya masing-masing, okay? Tergantung budayanya masing-masing. Ono nang negarane awak dhewe niki zina lek dikatakan tindakan kriminal, masih harus melewati berbagai melewati berbagai proses gitu ya. Jadi kalau misalkan masalah zina ini sifatnya sebenarnya kalau di dalam Islam termasuk dari kabair, tapi karena nafsu manusia maka kemudian di dalam hukum kemanusiaan az-zina ini tidak termasuk dari tindak kriminal. Padahal ada dosa di mata Allah yang cukup besar di dalam perbuatan zina. Jadi itu perlu waspada. Wani bin Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas, dia adapun kabair itu ilas sabai mi'atin, sampai 700 dosa besar. Itu akrobu atau lebih dekat dari sabi'ah. Artinya dosanya itu, jumlah dosanya itu sangat besar. Antajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir, maka akan melebur aku angkum darimu sayyiatikum, pada keburukanmu. Kalau manusia mau menjauhi intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Maka kenapa kabair dijelaskan oleh mufasir, dijelaskan dengan gamblang apa saja termasuk dari kabair itu, maka yang dimaksudkan di sini, kalau kita sudah beriman, dosa-dosa itu sebisa mungkin kita hindari. Sebisa mungkin kita hindari, maka Allah janjikan nukafir ankum sayyiatikum. Nukafir, maka akan melebur aku angkum darimu sayyiatikum, pada keburukanmu. As-sawairu artinya dosa-dosa kecil dilebur dengan apa? Bitaati, dengan ketaatan. Dimaksud ada kabair, ada sayyiat. Kalau kabair ya dosa-dosa besar itu, ancaman, pembunuhan, zina, dan pencurian. Itu termasuk minal kabair. Akan dilebur oleh Allah. Itu kalau sebisa mungkin itu kita jauhi. Kalau kita sebagai orang yang beriman mau berusaha keras untuk menjauhi kabair, maka ke dosa-dosa kecil kita yang setiap hari tidak lepas itu akan Allah lebur dengan ketaatan-ketaatan. Lebur dosa cilik-cilik sing bendinoan ini. Yang penting ada usaha. Nah, disinilah ada satu pertanda dari Allah, ketika seseorang berusaha keras menghindari dosa yang besar, maka bisa jadi juga terselamatkan dari dosa-dosa yang kecil. Maka dari kecil anak-anak, kalau nanti kalian punya anak sudah mulai mengerti tentang sudah mulai paham mengenai seksualitas. Seksualitas itu artinya sudah paham perbedaan laki-laki dan perempuan gitu ya. Terus kemudian sudah peka dengan perintah, sudah paham bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Nah, edukasinya harus naik gitu. Jadi edukasi yang sifatnya mendasar itu harus diberikan. Setidaknya si anak ini akan tahu, bagaimanapun kita juga pengennya punya anak-anak yang juga dengan kualitas iman yang baik, jadi keturunan, jadi zuriyah yang soleh-solehah kan gitu ya pengennya. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari mengedukasi untuk sebisa mungkin al-kabair ini benar-benar dihindari gitu. Jadi al-kabair ketika seseorang berusaha di dalam dirinya, di dalam rumahnya ini menghindari yang namanya kabair, maka secara otomatis oleh Allah akan dijaga dari kebiasaan buruk yang kecil-kecil, misalkan kayak kebiasaan buruk tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu kan juga kebiasaan buruk kan.
bisa membahayakan orang lain, atau menunda-nunda sholat sampai kehabisan waktu sholat. Kalau kita sudah terbiasa membiasakan diri berusaha keras untuk menghindari dosa-dosa besar, akan ada pendampingan Allah untuk menghindari dosa-dosa kecil. Nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum, dan akan memasukkan aku padamu mudkholan, dengan benar-benar memasukkan, bidhammil mimi dengan domanya mim, bidhammil mimi dengan domanya mim, wa fathiyah dan fathahnya mim, idkholan artinya benar-benar memasukkan, au maudhi'an atau menempatkan, wa nudkhilkum mudkholan kariman, pada kemuliaan. Dua, adapun mudkholan karima itu al-jannatu, itu al-jannatu surga, wala tatamannau, dan jangan mengharapkan engkau, ma pada perkara, wala tatamannau, dan jangan mengharapkan engkau, ma pada perkara, faddola yang menganugerahkan siapa Allahu Allah, bihi dengan ma, ba'dakum pada sebagianmu, ala ba'din atas sebagian yang lain, min jihadid dunia dari arah dunia, awid dini atau agama. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, jangan mengiri dengan pencapaian orang lain. Apa yang dicapai oleh orang lain, baik dalam bentuk min jihadid dunia awid din, li alla yu'ati, supaya tidak mendatangkan, supaya tidak benar-benar mendatangkan engkau, ilat tahasudi, pada sifat saling dengki, wat tabahudi, dan sifat saling marah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, jadi melihat pencapaian atau kelebihan atau anugerah kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, itu adalah larangan dari Allah. Kenapa? Karena disitulah bermulanya hasud dan tabaghud. Hasud ya berarti hasud, ya, ada kedengkian. Hasud itu sendiri kalau di dalam psikologi banyak bentuknya, ada banyak sekali bentuknya. Ada megalomania, ada Salieri, jenenge kok api-api. Memang jenenge ini kok api-api karena sebagian ada yang memang diambil dari tokoh tertentu yang punya kasus iri sampai pada tahap membunuh, kayak Salieri syndrome. Salieri itu iri dalam bentuk profesionalitas. Jadi biasanya iri dengan orang-orang yang seprofesi, atau setempat kerja, pokoknya dalam hal pekerjaan, dalam hal yang melatar belakangi sebuah profesi atau pekerjaan. Nah, Salieri itu diambilnya dari seorang seorang legenda musik, seorang legend musik yang bernama Salieri, memang yang sampai membunuh kawannya sendiri karena iri dengan ide. Nah, biasanya orang Salieri itu karirnya bagus, tapi dia masih iri dengan ide yang dimiliki oleh orang lain, meskipun orang lain itu pencapaian karirnya gak setinggi dirinya. Ini seperti yang terjadi pada seorang tokoh musik, seorang tokoh musik bernama Salieri yang pada akhirnya membunuh temannya yang bernama Mozart. Itu maka namanya itu dijadikan nama penyakit. Jadi hasud bermulanya dari mana? Dari ketika kita iri, ketika kita merasa jadi nggak bisa bersyukur, jadi nggak bisa mensyukuri apa yang kita miliki lantaran melihat kelebihan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ini benar-benar dilarang. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Enggak boleh seperti itu. Lirijali itu tetap bagi seorang laki-laki nasibun, adapun pahala,
Sawabun artinya pahala, mimma dari perkara, iktasabu yang melakukan siapa? Ar-rijal. Setiap dari kita memiliki potensi masing-masing dan ada nilainya masing-masing. Inilah salah satu pentingnya pendidikan, di mana dengan pendidikan kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Bahkan tidak jarang kita jadi tahu apa yang sebenarnya kita mau. Kadang-kadang mboten mesti nggih, wong sing isokan kadang-kadang nggak ada maunya. Di sini perlu adanya pendidikan supaya tahu dia mau apa. Lebih parah lagi, wis gak isokan, gak duwe karep pisan, nah iki sing repot. Padahal dari semua potensi yang ada nggih, lirijali nasibun mimma iktasabu. Di dalam kebaikan setiap orang itu ada pahalanya. Dari semua yang kita lakukan itu ada nasib, ada thawab, ada yaitu tadi ada value-nya, ada nilainya. Lirijali nasibun mimma iktasabu bisa babima dengan sebab perkara amilu yang melakukan siapa? Rijal minal jihadi, nyatanya dari jihad, wa ghairihi dan selainnya jihad. Walin nisa'i dan itu tetap bagi perempuan nasibun, adapun bagian mimma dari perkara iktasabna yang melakukan siapa? An-nisa, laki-laki perempuan, yang penting ada iktisab, ada yang dilakukan, ya ada nasibnya gitu. Dari mana? Kalau perempuan min taati azwajihinna, dari taat terhadap suami-suaminya nisa, wahif difurujihinna dan menjaga farji-farjinya nisa, menjaga diri dari zina. Pahalanya sangat besar, sampai tenggene ayat ini di dalam ayat ini ya, lirijali nasibun mimma iktasabu, yang dimaksud yang dilakukan oleh orang laki-laki di situ isinya apa? Isinya adalah jihad. Sementara yang dilakukan oleh nisa adalah taat atau menemui kata sepakat dengan pasangan dan menjaga farjinya. Keterjagaan kita dari zina itu pahalanya sama besarnya dengan jihad yang dilakukan oleh orang laki-laki. Nilainya di mata Allah sangat-sangat besar. Nazalat turun nazalat turun apa? Lirijali nasibun mimma iktasabu ila akhirih, lamma qalat, ketika berkata siapa? Ummu Salamah, laitana, kepingin aku, menginginkan aku, itu kunna, untuknya ada aku, itu rijalan, mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki, atau itu rijalan, ya wis ngoten wis makna murad mangke, itu rijalan mendapat pahala sebagaimana laki-laki. Fajahid, maka berperang, fajahidna, maka berperang aku. Wakana, dan ada itu, wakana, dan apakah ada itu lana bagiku apa? Mislu ajrir rijali, pahala sebanding dengan kaum laki-laki. Nah, ketika ada seorang sahabiah mengucapkan, aku yo kepingin pahala yang didapatkan oleh laki-laki yang berjihad, apakah jika saya ikut berjihad juga akan mendapatkan pahala yang sama? Maka turunlah ayat lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Yang penting ada yang iktisab, ada yang dilakukan. Orang itu kalau ada perbuatan ya ada nasib. Kalau nggak ada perbuatan ya nggak ada nasib. wali rija, terus was'alu, dan memintalah engkau, was'alu, dan memintalah engkau, bi hamzatin dengan hamzah, wa duniha, dan tanpa hamzah. Jadi bisa was'alu, bisa wa'as'alu. Allah, pada Allah, min fadlihi, dari anugerah Allah. Jadi ayat ini itu diturunkan ketika ada seorang sahabiah yang mempertanyakan, karena memang ya wajar ya, wong wedok atau
manusia mempertanyakan posisi di sisi Allah karena memang agama Allah menjadi prioritas dan kemudian menanyakan hal ini, ya itu wajar, masih sangat-sangat wajar. Dan pada masa itu ya langsung dijawab sama Allah dengan ayat. Nah, ayat ini menjadi petunjuk bagi kita, ya, sampai di era kapanpun gitu. Was'alullaha min fadlihi, dari anugerah Allah, ma pada perkara ihtajtum yang menginginkan engkau ilaihi terhadap ma. Yu'ti, maka akan memberi siapa Allah kum padamu. Was'alullaha min fadli, innallaha, sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu aliman, maha mengetahui. Wa minhu, dan itu dari syai' mahallul fadli, adapun tempat keutamaan. Wa su'alikum, dan permintaan-permintaan. Innallaha kana bikulli syai'in alim, isinya syai'. Di situ apa? Isinya adalah ada anugerah Allah dan juga permintaan-permintaan umat manusia. Diringkas nggih, walikulin, dan bagi tiap-tiap satu, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, ja'alna, menjadikan aku, mawalia, pada ahli waris. Asobatan artinya pada yang mendapatkan, yu'tauna, ya, pada yang mendapatkan asobah, yu'tauna, yang diberikan atau yang diberi siapa mawali, lima, dari perkara taroka, yang meninggalkan pada ma siapa alwalidani, kedua orang tua, wal akrobuna, dan kerabat-kerabat. Masing-masing ada bagiannya, tentu saja sudah di ayat-ayat sebelumnya. Walikulin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal akrobun lahum, itu yang itu bagi mawali minal mali, dari harta benda. Waladina, dan adapun orang-orang akobat, yang akodat, yang bundeli, bahasa Indonesia, yang kusut, ya. Di alifin, dengan alif, wadumiha, dan selain alif, akodat atau akodat. Apa aimanukum, janjimu, jam'u yaminin, adapun aimanukum itu jamaknya lafadz yamin, bimakna qasami, dengan makna janji, awil yadi, atau tangan. Ail halafai artinya sumpah-sumpah. Alladzina, yaitu orang-orang, ahadtumu, yang berjanji engkau, hum, pada alladzin, fil jahiliyati, di masa jahiliyah, di zaman jahiliyah, alan nusrati, atas menolong, awil irfi, atau mendapatkan warisan. Fa'atu, maka memberikanlah atau mendatangkanlah engkau, hum, pada alladzina aqadat aimanukum, al-ana, di waktu sekarang, nasibahum, pada bagiannya, alladzin, orang-orang yang sudah dijanjikan pada masa jahiliyah, sebelum ada aturan tentang waris, ya, ini yang dimaksudkan. Sebelum ada aturan tentang waris, ada kerabat-kerabat atau orang-orang yang dijanjikan pada masa jahiliyah, yaitu hendaknya segera diberikan. Berapa yang diberikan? Huduhum. Adapun bagiannya alladzina aqadat minal mirasi, dari warisan tersebut, bahwa adapun nasib itu as-sudusu, 1/6. Innallaha, sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, itu syahidan, maha menyaksikan. Itu syahidan, maha menyaksikan. Mutli'an artinya yang melihat.
Wa minhu, dan itu dari syekh, halukum, adapun tingkahmu. Innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Isinya syekh apa? Wa minhu, dan itu dari syekh, halukum, adapun tingkahmu. Wa hadza, adapun ayat ini itu mansukhun, dinasakh, dihapus, biqaulihi, dengan firman Allah, wa ulul arhami, yaitu ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Apa artinya? Jadi ayat ini kalau dinasakh itu berarti sudah ditiadakan, sudah ditiadakan, karena memang ini kan berkaitan dengan masa jahiliyah yang baru saja berlalu pada masa itu, maka di masa sekarang sudah, ketika sudah ada ayat nasakhnya, ayat penggantinya, maka ini tidak lagi berlalu, tidak lagi berlaku, tapi yang berlaku adalah ayat ini, wa ulul arhami, adapun bagi orang-orang yang ada ikatan rahim, ya. Adapun bagi orang-orang yang ada ikatan rahim, ba'dhum, itu ba'dhum, adapun sebagian dari arham, itu aula, lebih utama, bi ba'din, dari sebagian yang lain. Jadi ayat mengenai alladzina aqadat aimanukum itu tadi sudah digantikan dengan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Artinya diutamakanlah orang-orang, kerabat-kerabat yang ada ikatan rahim, yang ada ikatan rahim, ya berarti saudara, ya kalau belum punya anak, terus kemudian orang tua, seperti di ayat-ayat tentang miras yang sebelumnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.